Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Nuriani, mahasiswi STAI Bumi Selampari, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 6, yang mana saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Statistik Sosial, tugas penelitian sosial yang berjudul Analisis Pengaruh Temperatur dan Kebisingan terhadap Kerja Sistem Kardiovaskular Operator Produksi. Rumusan masalah yang pertama, apakah tingkat kebisingan dan temperatur lingkungan berpengaruh terhadap kerja sistem kardiovaskular operator produksi? Yang kedua, berapa besar pengaruh tingkat kebisingan dan temperatur lingkungan terhadap kerja sistem kardiovaskular operator produksi? Nah, yang mana yang di sini? Ergonomi. Disiplin ergonomi adalah suatu cabang keilmuan yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dengan baik. Di samping itu, ergonomi juga memberikan peranan penting dalam meningkatkan keselamatan kesehatan kerja secara umum. Tujuan dan penerapan ergonomi adalah A. Meningkatkan kesejahteraan fisik, B. Meningkatkan kesejahteraan sosial, C. Menciptakan keseimbangan rasional. Sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dalam dari sel. Sistem ini juga monolog stabilasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Jantung bekerja tanpa henti memompa oksigen dari nutrisi melalui darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia berdetak 100.000 kali per hari atau memompa sekitar 200 galon per hari. Darah sangat penting karena berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan nutrisi ke setiap jaringan tubuh. Juga membawa sisa-sisa seperti karbon dioksida keluar dari jaringan-jaringan tubuh. Terdapat 3 tipe pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh arteri. Fungsinya mengangkut oksigen melalui darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh, akan semakin mengecil ketika darah melewati pembuluh menuju organ lainnya. Yang kedua, pembuluh kapiler. Bentuknya kecil dan tipis, menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Yang ketiga, pembuluh vena. Fungsinya menyalurkan aliran darah yang berisi bahan sisa kembali ke jantung. Jantung untuk dipecahkan dan dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh vena semakin membesar ketika mendekati jantung. Berat ringannya kerja yang dilakukan oleh seorang dapat ditentukan berdasarkan gejala-gejala perubahan yang tampak dan dapat diukur melalui perubahan fisik manusia. Pengaturan frekuensi denyut jantung merupakan aktivitas pengukuran yang paling sering diaplikasikan, walaupun metode ini tidak secara langsung terkait dengan pengukuran energi fisik yang dikonsumsi seorang untuk kerja. Adapun hubungan antara beban kerja dan frekuensi denyut jantung ditunjukkan pada tabel workload, oxygen consumption in liter per minute, energi expenditure, Ferilix lebih kecil 0,5, energi ekspenditurnya lebih kecil 2,5, heart rate during work in lebih kecil 60. Yang kedua, workload leak, sedangkan yang oxygen liter 0,5 dikurang 1,0, energi ekspenditurnya 2,5 dikurang 5,0, heart rate during work in 60 dikurang 100. Yang ketiga, workload moderate 1,0 dikurang 1,5,
Energi expenditure 5,0 dikurang 7,5. Head rate during work in 100 dikurang 125. Workload heavy 1,5 dikurang 2,0. Energi expenditure 7,5 dikurang 10,0. Head rate during work in 125 dikurang 50. Workload very heavy 2,0 dikurang 2,5. Energi expediture 10,0 dikurang 2,5. Head rate during work in 150 dikurang 175. Workload on daily have or oxygen consumption lebih kecil 2,5, lebih kecil lagi 12,5, dan lebih kecil lagi 175. Denyut jantung dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, antaranya metode palpasi. Metode ini dapat digunakan jika subjek yang diukur berada dalam kondisi diam atau istirahat. Yang kedua, metode auskultasi. Metode ini menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung. Pemeriksa menghitung banyaknya denyut dalam waktu 5 detik atau 10 detik atau bahkan 15 detik. Hasilnya dikalikan 12,6 atau 6 sesuai dengan lamanya pengukuran. Nah, yang ketiga, metode pulsmeter. Pulsmeter terdiri dari dua jenis, yaitu pulsmeter pegas dan digital. Yang keempat, metode elektrokardiograf. Dengan menggunakan elektrokardiograf, grafik aktivitas listrik jantung dapat direkam. Yang ketiga, metode elektrokardiograf non-CAB. Yang terakhir, metode spot tester. Cara kerja spot tester sama dengan elektrokardiograf non-cable. Lingkungan kerja. Setiap hari manusia terlihat pada satu kondisi lingkungan kerja yang berbeda-beda, di mana perbedaan kondisi tersebut sangat mempengaruhi terhadap kemampuan manusia. A. Tingkat tekanan bunyi. Penyimpanan dalam tekanan atmosfer yang disebabkan oleh getaran partikel udara karena adanya gelombang bunyi disebut tekanan bunyi. Jika manusia mengukur bunyi dengan satuan PA ini, maka manusia akan memperoleh angka-angka yang sangat besar dan susah digunakan. Untuk menghindari hal ini digunakan skala lain, yakni skala decibel atau dB. Tingkat tekanan bunyi diukur dengan menggunakan sound level meter yang terdiri dari mikrofon, penguat, dan instrumen keluaran atau output yang mengukur tingkat tekanan bunyi efektif. Dalam decibel, tingkat tekanan bunyi beberapa macam tingkat kebiasaan dan bunyi tertentu. Seperti tabel di sini. Jet tinggal landas 130, sonic boom musik orkestra band rock 120, 110, 100 memulihkan. Truk tanpa knalpot bising, lalu lintas sempiratan publik 90, sangat keras 80, kantor yang bisnis, mesin tik yang tenang, radio pada umumnya 70 atau keras 60, rumah yang bising, percakapan pada umumnya, radio yang pelan 50 itu sedang, kantor pribadi, rumah yang tenang, percakapan yang terang 30 itu lemah. Gerimis, daun bisikan, nafas manusia 10 sangat lemah. Nah, di sini juga menjelaskan tabel batas waktu pemasaran kebisingan per hari kerja berdasarkan intensitas kebisingan yang diterima pekerja. Seperti batas waktu pemaparan per hari kerja 8 jam, intensitas kebisingannya atau DBEA 8 jam 85. Batas waktu pemaparan per hari kerja 4 jam, intensitas kebisingannya 88. Batas waktu pemaparan per hari kerja 1 jam 94,
Batas waktu pemaparan hari kerja 7,3 detik. Intensitas kebisingan atau dBA yaitu 121. Nah, di sini ada tabelnya juga. Batas waktu pemaparan per hari kerja 1,76 detik. Intensitas kebisingan dBA 127. Yang kedua 0,88 detik. Intensitasnya 130. Yang ketiga 3,52 detik. Intensitasnya 120. Eksperimen faktorial. Eksperimen faktorial digunakan bila mana jumlah faktor yang akan diuji lebih dari 1. Metode untuk desain eksperimen yaitu YIJK sama dengan U plus IJ sama dengan sigma KIJ, di mana I level pada faktor A, J level pada faktor B, EIJ efek yang disebabkan oleh banyaknya perlakuan, sigma KIJ error pada masing-masing perlakuan. Adapun tabel standar penghitungan ANOVA eksperimen faktorial dengan menggunakan dua faktor ditunjukkan pada tabel. Sore faktor AI dV A-1 sum squared A sigma I T2I per NB dikurang T2 per NAB mean squared SSA per DVA. Faktor BJ DV-nya B-1 sum squared B sigma I TE J dibagi NB dikurang T2 NAB meannya SSB per DFB. Interaksi AXB DV-nya buka kurung A min 1 buka kurung B min 1 sum squared A sigma I B sigma J T2 JJ per N dikurang A sigma I T2I per NB mean squarednya SSA kali B per DV AXB. Shortnya error KIJ AB buka kurung N-1 A sigma I B sigma J N sigma K Y2 min IJK min A sigma I B sigma J T2 IJ per N meannya SS error per DF error. Total ABN min 1 A sigma I B sigma J N sigma K Y2 IJK min T2 per NAB seperti tabel ini. Penguji asumsi ANOVA apabila menggunakan analisis variansi sebagai alat analisis data eksperimen, maka seharusnya sebelum data diolah terlebih dahulu dilakukan uji asumsi-asumsi ANOVA berupa uji normalitas, homogenitas, variansi, dan independensi terhadap data hasil eksperimen. Selain itu juga dapat dilakukan dengan uji Levin. Uji ini dilakukan dengan menggunakan analisis seragam terhadap selisih absolut dari setiap nilai pengamatan dalam sampel dengan rata-rata sampel yang bersangkutan. Prosedur uji homogeneity Levenel atau sebagai berikut. Yang pertama, kelompokkan data berdasarkan faktor yang akan diuji. Yang kedua, hitung selisih absolut nilai pengamatan terhadap rata-ratanya pada tiap level. Yang ketiga, hitung nilai-nilai berikut ini. Yang A, faktor kolerasi atau FK sama dengan buka kurung sigma XI buka tutup kurung min pangkat 2 per R
di mana XI sama dengan data hasil pengamatan yang I-nya 1, 2, N atau banyaknya data. SS faktor sama dengan sigma XI pangkat 2 per K dikurang FK, di manakah banyaknya data pada tiap level. SS total sigma Y1 pangkat 2 min FK, di mana Y1 selisih absolut data hasil pengamatan dengan rata-ratanya untuk tiap level. SS error SS total dikurang SS faktor. Nah, yang mana nilai-nilai hasil perhitungan di atas dapat dirangkum dalam sebuah daftar analisis seragam sebagaimana tabel. Yang pertama, sumber keragaman faktor. DF-nya F, SS per faktor, MS-nya SS buka kurung faktor tutup kurung atau DF, yang F-nya MS faktor per MS error. Sumber keragaman yang nomor 2, error, DF-nya N dikurang 1 per dikurang F, SS, SSE, MS, SSE atau DF, F-nya tidak ada, totalnya N-1 SS total. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. HO sama dengan O pangkat 2 sama dengan O pangkat 2, H1-nya ragam seluruh level faktor, tidak semuanya sama. Taraf nyata yang dipilih adalah A sama dengan 0,01, wilayahnya kritik F lebih kecil dari F, A buka kurung F1 bagi F2 tutup kurung. Yang mana di sini persiapan eksperimen. Pada penelitian ini tipe eksperimen yang dilakukan bukan merupakan eksperimen murni. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan karakteristik eksperimen yang ditampilkan pada tabel. Karakteristik unit eksperimen, keterangannya operator produksi. Karakteristik faktor, keterangan temperatur buka kurung A. Yang kedua, kebisingan tutup buka kurung B. Karakteristik level, keterangan bawah AL buka kurung 25 dikurang 26 derajat Celcius, atas A2 buka kurung 29 dikurang 90 derajat Celcius, bawah B1 buka kurung 83 dikurang 84 dB tutup kurung, atas B2 87 dikurang 88 dB. Variabel respon, frekuensi denyut jantung atau denyut per menit. Alat ukurnya sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan, termometer ruangan untuk mengukur temperatur lingkungan, blood pressure meter, tensimeter untuk mengukur frekuensi denyut jantung. Di sini ada tabel hasil pengukuran temperatur di Departemen Incandescent PTGE. Proses Flare 28,8, 29, 29,3, rata-ratanya 29,03. Casting 25 per 25,7, 26,3, 25,1, rata-rata 25 per 70. Packing 26,8, 25,7, 26,2, rata-ratanya 26 per 20. Adapun hasil perhitungan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk perhitungan ANOVA yang sesuai dengan pembahasan di atas dapat dilihat pada tabel. Hasil perhitungan uji ANOVA secara manual. Skor A, SS 136,900, DV-nya 1, MS 139,900, F hitung 13,400, F tabelnya 8,970. Skor B, SS 202,500, DF 1, MS 202,500, F hitung 19,821, F tabelnya 8,970. Skor A kali B,
SS 14,400 DV1, MS 14,400, F hitung 1,409, F table-nya 8,970. Skor error SS 367,800, DF 36, MS 10,217. Skor total SS 721,600, DV 39. Baiklah, yang mana kesimpulannya di sini? Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan tujuan penelitian di PT General Electric Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, dari 3 sumber variasi uji ANOVA dihasilkan kesimpulan bahwa hanya 2 sumber variasi yang berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung operator produksi, yaitu temperatur dan kebisingan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F hitung yang lebih besar daripada nilai F table. Untuk faktor temperatur, HO ditolak karena nilai F hitung buka kurung 13,400 lebih besar daripada F table dalam kurung 8,970, dan untuk faktor kebisingannya, HO ditolak karena nilai F hitung buka kurung 19,821 lebih besar dari F table buka kurung 8,970. Sedangkan interaksi kedua, faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap frekuensi denyut jantung karena mempunyai nilai F hitung hanya sebesar 1,409. Sedangkan interaksi yang kedua, berdasarkan perhitungan persentase kontribusi, faktor temperatur berkontribusi sebesar 17,556% dan faktor kebisingan sebesar 26,647%. Sedangkan interaksi faktor temperatur dan kebisingan hanya berkontribusi sebesar 0,580%. Kecilnya total kontribusi faktor diduga karena terdapat faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi frekuensi denyut jantung namun tidak dapat dikendalikan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.